Halo, selamat sore Tribuners. Apa kabar nih Tribuners di rumah sekalian? Saya harap Tribuners tetap sehat dan juga baik dalam keadaan baik-baik ya Tribuners. Nah, senang sekali saya Injilita Karur dapat menemani Anda beberapa menit ke depan dalam program Tribun Female dalam edisi bersama dengan dokter. Nah, Tribuners, bagi kaum hawa atau mungkin bagi Anda kaum pria juga, kecantikan atau kebersihan kulit wajah merupakan penunjang utama bagi penampilan dan juga pastinya sebagian besar perempuan bisa mulai panik jika kulit wajahnya mulai kusam, lalu timbul kerutan halus di wajah dan juga mungkin flek-flek hitam dan juga kelopak mata yang sudah mulai turun. Nah, karena hal tersebut merupakan gejala dari penuaan. Nah, Tribunas, biasanya tanda-tanda penuaan ini mulai terjadi pada wanita atau pria yang usianya 30 tahun. Namun karena semakin meningkatnya gaya hidup yang tidak sehat, penuaan ini bisa terjadi lebih cepat nih Tribunas, yaitu bisa di usia 20 tahunan. Nah, di edisi bersama dokter kali ini Tribunas, kita akan membahas tema kita yaitu tips cantik dan awet muda. Nah, langsung saja nih Tribunas sudah hadir bersama dengan saya di studio Tribun Manado, seorang dokter cantik dan juga awet muda nih Tribunas. Langsung saja kita sapa Dr. Sriati Sengke MKes selaku spesialis dokter estetika. Halo dokter. Halo, selamat sore, Injili. Selamat sore. Gimana kabar dokter? Sehat-sehat, puji Tuhan Puji sehat. Tuhan, luar biasa ya dok ya. Di tahun 2022 harus ada gebrakan semangat yang baru ya dok Iya, ya. betul. Dan tetap harus sehat kita ya sehat. dok ya. Oke. Sehat luar dalam. Sehat luar dalam, asik. Seperti dokter ini sehat, cantik, awet muda. Asik, Amin. Oke dok, kita akan bahas mengenai tema kita kali ini nih dok. Namun sebelumnya dokter bisa memperkenalkan terlebih dahulu nih dok kepada para Tribunas nih dok. Silakan dokter. Halo, selamat sore semuanya. Saya Dr. Sriati Sengke. Saya kebetulan adalah dokter estetika. Kebetulan juga saya mempunyai klinik, yaitu Prestige Estetika Klinik yang bertempat di daerah Tikala. Mungkin itu saja, nanti diperkenalkan yang lain. Oke dok. Jadi dokter punya klinik Iya. kecantikan ya dok ya di Manado di Iya. Tikala. Iya. Oke dok, kita akan membahas nih tentang tips awet muda, tips juga cantik seperti apa ya kan Iya. dok ya. Tentunya Menarik menarik ya sekali. dok ya. Iya benar, apalagi bagi Anda Tribunas kaum hawa. Tapi bukan cuma kaum hawa juga ya dok ya. Iya. Kaum pria juga harus kita tahu juga tips kecantikan dan juga awet muda. Nah dok, mengenai tentang kecantikan, apa sih dok sebenarnya definisi cantik itu dok? Iya. Cantik itu adalah sesuatu yang indah dan menarik. Semua orang pasti maunya cantik. Dari segi penampilan fisik ya, semua cantik itu bisa dilihat dari kulitnya putih, rambutnya panjang, hitam, matanya besar, kulitnya halus. Itu bisa dikategorikan sebagai cantik. Cantik secara fisik ya. Kalau ada juga cantik dari dalam, Cantik dari yaitu inner beauty, Inner beauty. yaitu kepintaran, kepribadiannya bagus, dan juga dari hatinya, dari hati yang baik, hati yang baik itu mencerminkan juga wajah yang cantik, otomatis itu. Otomatis. Iya. Ya kalau hatinya udah baik, terpancar lah. Iya, terpancar inner beauty. Kecantikan itu ya dok ya langsung Iya, betul. terlihat. Seperti dokter hari ini. Oh, amin. Maunya cantik terus. Iya dok. Dan awet muda ya dok ya. Iya. Oke. Nah dok, biasanya kalau untuk awet-awet muda seperti ini, pasti kan bagi kaum hawa juga atau khususnya juga kaum pria ya dok ya. Iya. Pasti kayak masih muda itu pengennya ya terlihat muda dan awet muda ya dok ya. Nah, tapi ada juga beberapa yang umurnya masih muda tapi sudah terlihat tua. Mohon maaf ya dok ya. Tanda kutip. Iya, tanda kutip. Nah, itu biasanya di usia berapa sih dok yang terlihat tua itu dok? Iya. Di usia berapa itu dok? Sebenarnya pada masa-masa pubertas ya,
di umur 13 sampai dengan 17 tahun itu memang kulit masih kelihatan bagus. Tapi pada saat dia sudah mulai di atas 17 sampai 25 malah sampai dengan 30, dengan zaman sekarang ini kan makeup ya, orang yang belum pantas untuk bermakeup, ada biasanya gadis remaja, mereka sudah mau pakai makeup, coba makeup, akhirnya kulit yang bagus, kulit yang halus itu justru tertutup dengan makeup, jadi sudah tidak terlihat alami. Jadi umur 17 sampai 30 biasanya akan ada terjadi perubahan ya. Jadi kulitnya standar ya, tetap baik yang ideal. Kemudian umur 30 sampai 40 tahun juga akan mengalami perubahan, yaitu misalnya kulitnya menjadi lebih berminyak. Jenis kulit juga itu kan ada 3 ya, kulit berminyak, kulit kering, bahkan kulit berminyak atau bisa normal. Ya. Jadi pada usia-usia, apalagi pada masa pubertas, biasanya kulit berminyak itu ada pada gadis remaja. Bisa juga pada masa yang laki-laki, masa pubertas sudah mulai timbul jerawat. Ya, karena produksi minyak itu akan lebih banyak dibandingkan pada usia umur 40 sampai 50 tahun. Dan pada 40 sampai 50 tahun biasanya jenis kulit yang biasanya itu berminyak, dia akan mulai mengering. Apalagi terjadi pada usia yang sudah 50 tahun, itu sudah terjadi menopause. Nah, menopause otomatis terjadi perubahan hormon pada seorang wanita, sehingga nampak kulitnya menjadi kering, sudah mulai berkerut, kerutnya sudah lebih banyak, tebal, bahkan bisa kelihatan lapisan-lapisan, garis-garis kerutan yang dalam, itu bisa kelihatan di daerah mata, daerah dahi. Nah, sampai akhirnya penampilannya jadi kurang menarik. Nah, itu Dok, kalau untuk yang kulit kering nih Dok, apakah kalau sudah di umur 40 tahunan lebih baiknya pakai lotion atau gimana Dok? Sebaiknya bukan dari umur 40 tahun. Dari masa usia remaja pun kita sudah bisa memakai lotion ya, untuk meminimalisirkan kalau terjadi dehidrasi kulit gitu. Supaya untuk mempertahankan kelembapan kulit kita harus memakai moisturizer. Tergantung jenis kulit juga. Kalau memang kering sekali di usia 30 sampai 40, kita bisa pakai yang moisturizer deep, moisturizer yang lebih dalam, lebih berminyak, sehingga dia mempertahankan kulitnya menjadi lembab. Bukan hanya kulit badan ya, tetapi kulit muka pun perlu moisturizer. Tetapi untuk mendapatkan moisturizer yang tepat, kita harus benar-benar tahu jenis kulit kita itu seperti apa. Iya, benar banget Dok. Nah Dok, tadi mengenai lotion ya Dok. Ada juga nih lotion yang kayaknya beberapa ya Dok bertanya bahwa lotion itu ada yang bikin malah tumbuh bulu-bulu, itu bener nggak tuh Dok? Tumbuh bulu-bulu, bulu-bulu di kulit gitu, di daerah kulit. Iya, ada yang seperti itu katanya Dok. Tidak juga, kecuali memang ada satu jenis zat atau satu jenis bahan yang memang untuk membuat pertumbuhan kulitnya lebih ini, tapi biasanya jarang ada lotion yang seperti itu, kecuali ada bahan untuk pertumbuhan rambut, misalnya rambut botak, rambut sedikit, kulit rambut berminyak, itu memang ada bahan seperti hair tonic. Setiap kita habis keramas kita pakai hair tonic. Hair tonic itu juga ada macam-macam, ada yang mengandung ginseng, ada yang mengandung lidah buaya. Jadi memang itu adalah salah satu treatment juga untuk mempertahankan agar supaya kulit kepalanya juga itu tidak bermasalah gitu. Ada juga yang dari kepala itu saking kulitnya berminyak bisa berketombe, rambutnya rusak. Nah, pemakaian cat-cat rambut yang berlebihan itu juga bisa
membuat kulit menjadi rusak, kulit kepala ya. Kulit kepala. Oh. Jadi kalau untuk cat rambut juga itu termasuk ya dok ya? Iya, Kalau cat misalnya cat rambutnya salah atau Salah. bagaimana? Atau bahannya mungkin Bahannya ya, juga dok, ya? yang keras, kita juga tidak tahu bahannya apa, atau mungkin bahannya bagus tapi tidak ada perawatan untuk di rumah. Oh, oke. Perawatan di rumah kan bisa dalam bentuk misalnya kita krimbat, Iya, krimbat. 2 minggu 1 kali kita krimbat, atau pemakaian conditioner Conditioner. yang rutin, itu bisa salah satu untuk merawat kulit kulit. kepala sampai dengan rambut ya. Oke. Nah, kembali lagi nih dok ke moisturizer. Ya. Nah, tentu kan bagi kaum hawa ya ataupun juga kaum pria juga ya dok ya boleh pakai moisturizer. Pakai juga. moisturizer bisa. Nah, itu biasanya ada ini nggak dok? Apa kayak berapa dia punya moisturizer seperti apa gitu dok? Biasanya kalau untuk bahan ya, bahan misalnya krim atau lotion, kalau untuk yang suka di matahari, dia biasanya mesti memakai sunscreen. Sunscreen itu untuk wajah, kalau panas sekali di sinar matahari yang terik, itu bisa pemakaian SPF itu sampai 40 sampai dengan 50. Apalagi kalau ke pantai ya, ke pantai itu mesti pakai lotion yang mengandung SPF 50. SPF 50. SPF 50. Jadi untuk melindungi kulit agar supaya tidak hitam, tidak flek, dan kulit tidak cepat rusak, tidak cepat gosong juga ya dok ya. Iya. Tapi kalau untuk wajah sendiri, untuk misalnya kita di ruangan ber-AC, itu cukup dengan 20 sampai dengan 30 SPF 20 sampai dengan 30 itu rasanya sudah cukup. Sudah cukup ya dok. Jadi untuk mempertahankan kelembapan dan juga melindungi kulit dari paparan sinar matahari, terutama paparan sinar matahari. Kalau di kantor mungkin di dalam lebih ke sinar cahaya komputer, itu masuk nggak dok? Enggak, tidak termasuk. Jadi ini dalam arti kalau misalnya kita bekerja di ruangan, terus AC, ada AC, ya? nah tetap harus memakai moisturizer, harus memakai SPF, sunscreen yang mengandung SPF yang cukup ringan kalau memang tidak sering keluar ya. 20 sampai 25 SPF 20 sampai 25 cukup. Kalau misalnya dia kerjanya di dalam ruangan kemudian suka keluar, SPF 30 juga cukup. Jadi SPF itu untuk mempertahankan kulit. Kekuatan SPF ini untuk mempertahankan kulit dari sinar matahari. Nah, kalau untuk moisturizer nih dok, kan biasa itu moisturizer kayak kita mau keluar ya dok ya, misalnya pergi kerja atau sekolah atau keluar kemana. Nah, ada juga yang bilang kalau tidur, sebelum tidur pakai moisturizer, itu betul dok? Betul. Apalagi kalau tidur yang ruangannya ber-AC, otomatis kan kulit jadi cepat kering. Jadi bukan hanya pakai di muka, tapi juga untuk di body, di badan. Jadi pakai lotion yang mengandung moisturizer yang lebih banyak moisturizernya, supaya bisa tidak kering, tidak dehidrasi kulit. Karena kalau kering kulitnya jadi cepat keriput, mulai timbul garis-garis penuaan lebih dini ya. Makanya sebisa mungkin dari remaja sudah bisa memakai lotion. Yang penting sesuai dengan jenis kulitnya. Oke. Nah dok, membahas tentang tadi kan dokter bilang ya, kulit wajah dengan kulit tubuh itu berbeda ya dok ya. Nah bagaimana nih dok, kalau ada produk yang all in one gitu, dipakai wajah boleh, di tubuh boleh, itu bagaimana dok? Kalau itu tergantung dari bahannya. Ada juga bahan yang misalnya memang bisa pakai di wajah, ada juga bisa pakai di badan. Supaya sekalian ya. Jadi nggak pakai ini. Yang penting produknya cocok dan produknya, bahannya tidak aneh-aneh ya, tidak mengandung merkuri, tidak mengandung zat-zat yang tidak terdaftar. Itu selama itu aman, itu bisa digunakan. Yang penting kulitnya tidak sensitif, tidak bermasalah,
sebenarnya aman-aman saja. Tapi kalau misalnya setelah pakai terus ada masalah, ya tolong dihentikan dan bisa konsultasi ke dokter. Iya. Misalnya kalau dia bermasalah dok, biasanya kulitnya bermerah ya dok ya? Biasanya akan timbul iritasi ya. gatal, merah, bengkak, malah sampai bengkak. Itu apalagi kalau gatal terus digaruk malah jadi bekas. Nah itu malah menimbulkan masalah yang baru gitu. Oke. Itu biasanya kalau iritasi begitu dok, penanganannya itu diberikan obat atau bagaimana? Pasti diberikan anti iritasi, salep. Kalau memang sudah banyak ya harus minum oral ya, minum obat gitu. Oke. Jadi dok, kalau kulit kering itu masuk di ini ya dok ya, bisa jadi masuk di penuaan juga ya dok kalau kulit kering. Kulit kering biasanya kalau kulit kering itu lebih cepat terjadi keriput ya, kulit terkelupas, kulitnya terkelupas. Ya itu salah satu penuaan. Bisa. Oleh sebab itu kalau misalnya memang jenis kulitnya kering, itu harus lebih ekstra, untuk treatmentnya harus lebih ekstra. Bukan hanya untuk badan ya, ini kita berbicara untuk wajah juga. Untuk wajah. Jadi pemakaian krim yang benar, moisturizer yang benar, pemakaian cleanser, toner yang benar dan sesuai dengan jenis kulit, itu pasti manfaatnya akan lebih baik gitu, untuk mencegah terjadi penuaan dini. Nah dok, ini lagi nih dok, ada pertanyaan-pertanyaan kayak mandi air panas itu mitos nggak sih dok? Bisa bikin kulit kering jadi penuaan? Saya sering mandi air panas. Jadi itu nggak apa-apa dok? Nggak masuk ya dok? Tidak apa-apa. Kalau misalnya orang sakit, masa mau paksain mandi air dingin gitu, enggak. Itu bukan mitos sih sebenarnya. Kalau mungkin berasa ya kalau habis mandi pakai itu, habis itu keluar lagi di ini dari kamar mandi AC lagi ya otomatis kulitnya jadi cepat kering. Jadi tetap walaupun ada kegiatan atau apa yang merasa tidak nyaman, ya cepat-cepat dikasih lotion, tetap dikasih minyak. Ada pemakaian minyak oil ya untuk kulit, itu juga sangat bermanfaat gitu. Oke. Wah benar-benar nih Tribuners menarik banget. Seru banget mengupas tentang anti aging itu sangat menarik. Sangat menarik ya dok, dan banyak banget pengetahuannya ya dok ya. Jadi kita bisa lebih ambil kayak ilmunya juga, bagaimana caranya supaya kita benar-benar menjaga, merawat diri kita ya dok ya. Nah dok, tadi kan dokter kalau misalnya tentang hormon nih dok, biasa kan kalau manusia itu kan ada hormon yang mungkin dia stres gitu dok. Itu masuk juga nggak dok? Kalau bisa jadi menyebabkan penuaan juga nggak dok? Ada ya pasti masuk ya. Salah satu yang membuat kulit kita itu jadi kurang sehat bukan juga karena ini, tapi juga dari faktor stres, yang tadi dokter bilang ya, di hati kita, dari dalam hati itu. Kalau misalnya orang stres, otomatis tanpa dia mau pakai produk yang mahal pun akan kelihatan tua, akan kelihatan tidak sesuai dengan usia. Jadi mesti seimbang antara hormon ya dengan tubuh kita juga, itu harus seimbang. Apa yang kita kerjakan menyenangkan hati atau tidak. Karena bawaan juga, karena kalau misalnya kerja ya, bawaan stres tuh kerutan, tiba-tiba secara ini sudah ada wrinkle ya di daerah mata, garis-garis halus, kantong matanya, apalagi yang stres karena pekerjaan sampai tidur malam. Tidur malam ini bisa terjadi dark cycle, itu kantong mata sama ininya lingkaran mata hitam. Nah itu mengganggu penampilan otomatis, apalagi kalau kita
perempuan ya. Iya. Perempuan kalau sudah ada garis kerutan satu Iya. aja itu Langsung stres, panik. ya, Wah, stres. panik. Cepat-cepat ke dokter estetika. Langsung Dok, treatment. langsung panik. Dok, treatment apa ini dokter? Saya ingin ini gitu. Iya. Itu Iya. biasanya treatment apa dok kalau misalnya ada garis halus gitu? Macam-macam. Macam ya dok ya. Ya, salah satu bisa kita suntik botox, bisa oke. kita lakukan treatment pemakaian alat, bisa RF, bisa HIFU, macam-macam. Gitu. Kalau mengenai treatment suntik botox itu dok, Iya. itu bahaya nggak sih dok gitu? Sebenarnya tidak berbahaya selama disuntikan tepat dengan dosis yang tepat di area yang tepat, dilakukan oleh dokter, itu tidak berbahaya. Dia jangka panjang dok atau bagaimana? Tidak, dia mau bilang jangka, dia kan bertahan itu hanya sekitar 6 bulan. Jadi selesai 6 bulan kalau kita sudah suntik botox, tidak perlu lagi mau suntik, tidak apa-apa. Oh gitu. Tapi masih banyak juga yang bukan hanya kita suntik ya. Kita bisa lakukan perawatan yang lain ya, bisa kita laser, rejuvenation, kita bisa lakukan peeling khusus untuk wajah, pencerahan wajah. Kita bisa lakukan derma white, pemasukan serum-serum untuk pengencangan wajah. Jadi tidak perlu disuntik-suntik. Suntik, ya. Banyak Yang ternyata ya, aman, dok, ya? yang aman saja ya, yang aman. Iya. Treatmentnya pasiennya juga happy. Happy, Jadi pengerjaannya juga cepat dan instan, tapi baik. Gitu loh. Dan ditangani oleh benar-benar Harus benar-benar, spesialis. iya, harus dokter, harus spesialis, dan yang benar-benar ada di ruang lingkup. Oke, menarik banget nih Tribuners. Iya. Jadi memang kalau untuk masalah perawatan itu banyak banget ya dok ya. Iya. Perawatannya. Nah itu dok, kalau untuk perawatan sendiri itu lebih baiknya itu setiap berapa kali dalam seminggu itu dok? Kalau misalnya perawatan peeling gitu, Peeling itu ada macam-macam ya. Bisa untuk pencerahan wajah, bisa untuk berjerawat, bisa untuk flek, peeling yang dalam, atau bisa juga peeling untuk kantong mata, untuk lingkaran hitam, mata yang hitam, banyak macam. Tergantung dengan masalah yang ada pada wajah. Kalau jerawat pas datang, jerawatnya banyak sekali, itu memakan waktu yang agak lama juga, karena untuk menyembuhkan jerawat itu tidak gampang juga. Jadi biasanya dilakukan 2 minggu 1 kali peeling, atau kalau tidak bisa sampai sebulan sekali saja. Tergantung. Kalau misalnya pas kita lakukan peeling dan perubahannya juga banyak, otomatis jangka waktunya itu akan lebih lama. Tergantung dari masalah. Iya, masalah wajah dari si perempuan ini ya, atau siapapun, laki-laki juga bisa ya dok ya. Bisa. Kalau flek kayak flek gitu ya. Kalau flek itu kan dia tidak bisa hilang. Otomatis tidak bisa hilang, tapi memudarkan flek itu bisa. Flek itu macam-macam. Ada karena hormon, penyuntikan KB, bisa juga karena paparan sinar matahari, pemakaian krim yang berganti-ganti, atau pemakaian krim yang mengandung merkuri, itu bisa terjadi flek. Flek ya dok ya. Ya, melasma ya. Itu namanya melasma. Jadi agak lama juga untuk melakukan treatment. Treatment tidak bisa hanya 1-2 minggu. Tapi dia bisa berbulan ya. Sebulan sekali, jangka waktunya sebulan sekali, jangka waktunya 3 minggu sekali kita lakukan treatment. Makanya itu yang penting itu adalah kalau kita pakai sunscreen ya dok ya. Wajib Banget itu, supaya terhindar dari sinar matahari ya dok ya, dan tidak ada flek hitam ya dok ya. Sunscreen itu di mana-mana sudah wajib pemakaian sunscreen. Entah mau di dalam ruangan atau mau di luar ruangan, tetap harus pakai sunscreen, sunblock ya, sunblock tergantung SPF
SPF itu tergantung dengan mau di mana mau pergi. Misalnya ke pantai. Ke pantai tidak cukup hanya pakai SPF 20. Harus pakai SPF 50. Gitu. Oke dok, nih kalau untuk kembali lagi nih dok ke hormon ya dok ya. Jadi kan tadi stres itu masuk ke penuaan juga. Berarti kita otomatis harus happy ya dok ya. Iya, happy, harus happy. senyum-senyum. Nah, sedangkan kalau senyum kebanyakan senyum itu bisa Keriput. Benar nggak dok? Kan ada ininya, ada treatment. Oh, ada treatment ya benar. Treatmentnya kan seperti saya bilang tadi macam-macam. Bisa juga hanya untuk kerutan-kerutan, bisa peeling, bisa penyuntikan botox, bisa di laser. Jadi jangan takut. Maksudnya kita kalau sudah lakukan treatment, sudah tidak bisa senyum-senyum, sudah tidak bisa ketawa hahu-hahu gitu. Bukan seperti itu gitu. Jadi tetap bawaan biasa, tapi tetap lakukan treatment. Yang melakukan treatment itu secara rutin dan teratur itu membantu sekali menjaga kesehatan kulit, menjaga kulit gitu, kulitnya semakin baik, semakin terawat dan semakin sehat. Iya. Yang dicari sebenarnya adalah kulit sehat. Kulit sehat. Iya. Okay. Kalau kulit sehat dia terlihatnya seperti apa dok? Kulit sehat itu ininya agak berminyak ya, gitu. Putih ya, otomatis Cerah tidak ada ya, jerawat ya, bright, lebih cerah, lebih glowing. Kalau sekarang kan orang bilang maunya kulitnya yang glowing gitu ya. Kulit sehat seperti itu. Jadi tidak ada tanda-tanda penuaan dini gitu, halus, lembut. Tapi bukan berarti orang yang berjerawat itu bisa dibilang tidak sehat, kulitnya tidak sehat, tapi butuh perawatan untuk mencapai kulit yang lebih baik. Gitu. Dan lebih sehat juga ya dok. Yang lebih sehat. Nah dok, kalau untuk jerawat ya dok ya, biasanya kan ada jerawat yang mungkin nakal nih dok, korek-korek kan, dipegang-pegang, jadilah dia jadi kayak scar. Bekas itu scars namanya ya dok. Bekas bopeng ya. Nah itu bagaimana dok cara untuk bisa merawatnya itu? Bisa juga melakukan treatment ya dok ya? Bisa. Biasanya kalau kita itu suka korek-korek ya, kalau ada jerawat kita pencet sendiri, gemes gitu, padahal itu sebenarnya kan nggak boleh. Justru itu akan membuat lobang pada permukaan kulit sehingga agak susah juga untuk mengembalikan kulitnya seperti semula. Jadi bisa kita lakukan treatment yang lain ya. Peeling untuk scar, bisa juga kita dermapen, bisa juga kita laser, atau bisa juga kita suntik. Ada beberapa treatment yang penyuntikan untuk scar, jadi mengembalikan secara instan sih. Tapi kita tidak bisa, lebih baik tidak ada scar, ya. Jadi lebih baik mencegah daripada kita melakukan treatment untuk itu. Tapi kalau seandainya pun sudah ada scar, ya mau tidak mau harus lakukan treatment. Treatment tersebut ya itu bervariasi. Macam-macam, ada yang treatment yang lebih dalam, mungkin lasernya gitu sampai di bagian kedalaman lapisan kulit ya. Itu sakit ya dok ya? Tidak. Tidak sakit. Biasanya setiap tindakan itu yang kita lakukan, kita biasanya memakai anestesi lokal ya, supaya tidak sakit. Krim, biasanya dikasih krim, kita tunggu dulu sekitar 30 menit. Selesai itu baru kita lakukan treatment agar supaya pasiennya juga nyaman. Dia tidak aduh sakit, sudah tidak mau balik lagi. Kalau lakukan treatment dok, bisa kembali semula ya dok ya? Bisa, kalau secepatnya bisa. Tapi kalau sudah umur ya, misalnya sudah umur, biasanya kan agak lebih susah nih mau kembalikan kulitnya seperti semula. Memang akan ada perubahan kalau kita lakukan secara rutin.
gitu. Tapi sebaiknya jangan sampai ada scar. Oke. Jadi mencegah. Mencegah. Makanya kalau berjerawat, Dan satu jerawat cepat-cepat diobatin. Jangan sudah banyak baru datang ke dokter gitu. Nah dok, ini nih dok, kalau dari gender yang mana sih dok yang lebih cepat penuaan nih dok? Otomatis perempuan. Perempuan ya dok ya? Perempuan kan hormonnya belum menopause-nya. Kalau menopause-nya sudah ada menopause dini, ada umur 45 sudah menopause. Kalau menopause terjadi perubahan hormon, kulit jadi lebih cepat kering, ada tingkat stresnya lebih tinggi, ada yang suka marah-marah. Nah, otomatis mempercepat penuaan. Gitu. Kebanyakan marah. Iya. Makanya jangan marah-marah di rumah. Mending kalau marah-marah treatment aja. Siapa tahu jadi lebih kinclong lagi. Jangan lupa kalau misalnya itu ya perbanyak minum air putih, minum vitaminnya. Iya, vitamin. Makan yang sehat ya dok. Sehat, buah perbanyak, sayur, dan kalau bisa ya berolahraga. Makan gorengan dok boleh? Gorengan sih tidak dianjurkan, tetapi ya apa boleh buat ya. Dokter suka makan gorengan juga. Saya suka makan gorengan. Sekali-sekali boleh ya, dok. Karena tidak mungkin juga kita itu sudah tidak makan ini, tidak makan ini. Ada yang lain, orang yang lain nih sudah tidak makan ini, tapi berjerawat. Misalnya gitu. Iya, karena memang faktor dari hormonnya, bisa juga faktor gennya juga mempengaruhi, bahkan tingkat stresnya itu bisa menambah jerawat lebih banyak. Padahal dok, saya sudah tidak makan kacang, saya tidak makan coklat, tidak makan pisang goreng, tahu goreng, goreng-gorengan sudah tidak berminyak. Tapi memang produksi minyaknya itu di dalam wajah itu memang berlebihan. Itu yang harus kita tekan sebenarnya. Kenapa? Dari mana? Dari tingkat stres mungkin, pikiran, atau faktor-faktor yang lain misalnya. Gitu. Jadi sebenarnya harus seimbang semuanya. Ya hormonnya, hidup sehatnya, pekerjaannya, semuanya melakukan hal-hal yang happy itu harus seimbang semuanya. Apapun yang dilakukan rasa enak aja, jangan pikir bebannya ya dok ya, malah justru semakin stres jadi timbul lah penuaan ya dok ya. Oke, benar-benar menarik banget nih dok pembahasan kita. Tentu dalam seperti ini kita harus benar memperhatikan agar bagi kaum hawa juga atau kaum pria yang mungkin di usia muda harus benar memperhatikan pola hidup juga ya dok ya. Nah, mengenai pola hidup nih dok, bagaimana sih dok untuk kita berolahraga ya dok? Apakah lebih baik berolahraga itu setiap hari atau hanya berapa minggu sekali gitu? Kalau olahraga tergantung ya, tergantung fisiknya. Kalau fisiknya memang masih kuat, itu bisa lakukan olahraga setiap hari dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama gitu. Olahraga bisa yang sederhana, misalnya jogging ya, pagi-pagi jogging, kalau tidak bisa pagi sore. Kalau untuk sekarang kaum wanita bisa sekarang kan lagi yoga gitu, atau bisa juga dia bisa olahraganya gym, treadmill di tempat gym. Cuma kan sekarang lagi masa pandemi ya, jadi mungkin pemilihan olahraga itu lebih selektif gitu. Jadi harus di tempat udara ya, udara yang terbuka, tempat terbuka bagus ya, sirkulasi udaranya. Atau bisa juga yoga itu sebenarnya bagus juga kalau untuk olahraga ya, olahraganya, karena di situ ada meditasinya. Jadi mengembalikan unsur-unsur aura-aura yang negatif mungkin masuk lagi aura yang positif gitu. Dan sekarang memang lifestyle-nya kalau saya lihat ya,
yoga itu sekarang lagi berkembang. Itu yoga boleh di rumah juga nggak, Dok? Boleh di rumah. Yoga bisa di rumah. Lihat-lihat video gitu, ikut-ikut Lihat ya, video, Dok, ya? ada YouTube-nya banyak. Atau ada juga kelas-kelas yang private ya. Bisa hanya 1-2 orang, boleh. Yang penting olahraga yang nyaman dan otomatis yang yang safe gitu loh. Yang aman buat ini. Yang kita juga fisiknya kuat ya, Dok, Iya. ya, mampu juga. Selama masih mampu, kalau misalnya mau jogging tiap hari, kalau cuma 30 menit, saya rasa baik gitu. Ya. Saya rasa, tapi mesti diimbangi juga dengan makan. Jadi jangan sampai sudah olahraga bagus, cukup makannya asupan untuk masuknya melebihi. Iya. Jadi sama dengan bohong. Gitu. Okay. Nah, Dok, kalau untuk yang diet gitu, Dok, Okay. kan ada yang diet nggak makan malam, Ada. itu Kalau gimana, Dok? Ya, diet jadi kebutuhan tubuh, kebutuhan kulit itu juga tergantung dari makanan. Makanan yang tidak terlalu sehat, yang mengandung minyak-minyak banyak juga mempengaruhi tubuh, bahkan kulit kita. Gitu. Jadi kalau misalnya diet juga yang tidak nutrisinya tidak cukup untuk asupan tubuh, itu membuat juga tubuh kita, wajah kita juga jadi lemah, letih, lesu. Karena kebutuhan badan itu tidak mencukupi. Karena terlalu diet ketat. Misalnya tidak makan karbo, takut makan nasi, takut makan ini, ubi-ubian, semuanya. Jadi membuat tubuh itu semakin padahal tubuh itu butuh karbohidrat. Tapi kalau tidak ada diisi dengan karbohidrat, makanya tubuhnya jadi tidak baik gitu. Metabolisme tubuhnya juga tidak berjalan dengan baik. Tidak seimbang ya, Dok, ya. Tidak seimbang. Jadi sebenarnya kebutuhan tubuh itu dengan makanan itu harus seimbang. Jadi makanan yang bergizi itu masuk. Karena mau keluarnya juga misalnya dari olahraga, belum lagi yang lain-lain itu kan perlu dihitung semuanya. Hitung lewat pakai berat badan. Jadi kalau sudah berlebihan juga, makannya berlebihan tapi tidak keluar juga kan tidak bagus. Atau keluarnya banyak, makannya sedikit, tidak bagus. Jadi harus seimbang agar supaya keseimbangan itu yang menentukan juga faktor badan kita. Jadi bukan cuma kulit yang sehat, tapi badan kita juga ikut sehat. Apalagi di masa pandemi, Dok, ya. Iya. Jangan kita hanya diam-diam aja atau kebanyakan tidur di rumah gitu ya, Dok, ya. Harus ada aktivitas. Harus ada aktivitas. Itu bisa penimbunan lemak itu di mana-mana kalau kita nggak olahraga. Bahkan bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lain, misalnya diabetes, darah tinggi, hipertensi, dan penyakit-penyakit yang lain. Oke, itu yang harus kita perhatikan ya, Dok, ya, benar-benar menjaga kesehatan dan juga tentunya merawat kulit kita ya. Merawat kulit. Oke, nih, Dok, mengenai perawatan kulit nih, Dok. Kalau untuk laki-laki nih, Dok, apakah bagaimana dengan pria nih, Dok, yang metroseksual? Kalau di Manado apa banyak pria yang merawat diri di klinik kecantikan, Dok? Untuk sekarang ini kalau bilang pria yang metroseksual itu sudah banyak. Jadi bukan karena apanya, tapi karena memang itu sudah jadi kebutuhan. Jadi kalau misalnya yang cowok-cowok atau para pria yang misalnya berjerawat, mereka juga kan jadi tidak percaya diri. Jadi mau tidak mau akhirnya harus merawat sampai benar-benar kulitnya sembuh. Atau terjadi obesitas pada pria. Kan zaman sekarang sudah tidak mau gitu. Jadi bisa juga dengan treatment yang lain untuk mengurangi berat badan, berolahraga atau apa, itu bisa dijadikan sebagai gaya hidup. Nah, untuk treatment juga banyak juga pria yang tidak mau
kerutannya sudah mulai ada, mulai Iya. muncul, jadi penampilan jadi tidak menarik gitu. Jadi sekarang para pria juga saya lihat sudah ada semacam ingin kulitnya juga bagus, Bagus, ya. bersih, lebih Bercahaya. sehat, glowing, Glowing, ya. Di zaman sekarang ini pria metroseksual itu kalau di daerah Manado sudah ada ya. sudah banyak yang peduli istilahnya sih peduli dengan kulit. Kebanyakan kalau datang ke klinik dokter keluhannya itu ya dok ya, ini Ya, garis-garis kebanyakan sarung. tergantung umur ya. Tergantung Umur. Kalau umurnya sudah 40-an, dia biasanya ini kerutannya banyak di daerah mata, daerah dahi, atau maunya di shaping ya, tirus gitu. Ya. Ada. Tapi mungkin bisa juga karena kebutuhan ya. Kebutuhan sekarang kan orang sudah semakin meningkat. Jadi bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki gitu. Jadi prinsipnya kurang lebih sama ya. Oke. Nah dok, kalau misalnya ada yang tadi Injil bilang pertama dok, ada kan anak muda di umur 20 tahun, di umur 20 tahunan terus terlihat tua. Iya. Ya dok ya. Itu gimana dok supaya agar mengatasi untuk bisa mengatasi atau mengobatinya gitu dok? Pertama-tama sih otomatis bimbingan orang tua dulu ya, karena ini termasuk 17 sampai 20 tahun. Jadi ada bimbingan dari orang tua, bagaimana cara ya merawat kulit dulu. Jadi tidak memakai pemakaian makeup yang berlebihan ya. Terus lebih merawat apalagi remaja putri ya. Jadi kan itu sudah ada menstruasinya, masa pubertasnya. Jadi lebih ke merawat untuk pembersihan badan. Jadi lebih ke arahan orang tua juga untuk membimbing anaknya, gadisnya supaya bisa menjadi gadis remaja putri yang cantik. Ya, remaja putri yang cantik, yang sehat ya. Yang sehat. Jadi kalaupun ada yang ini biasanya makeupnya itu yang sudah berlebihan, bisa dibilang jangan terlalu itu loh. Jadi yang simple dulu ya. Karena biasanya top dari wajahnya itu kalau makeup sudah terlalu tebal ya otomatis sudah lebih kelihatan dewasa. Angel. Itu dok, kalau makeup ada lebih baiknya kalau udah pulang dari aktivitas dibersihin ya dok ya. Iya, gitu ya. harus agar dibersihkan supaya tidak terjauh dari penuaan ya dok. Iya, penuaan, kerusakan juga kulitnya. Jadi kan kalau ada sisa-sisa makeup lama-lama tertimbun, jadi malah kulitnya jadi berjerawat lah, jadi sensitif lah gitu. Selain treatment nih dok, untuk perawatan di rumah yang lebih baiknya itu apa nih dok? Misalnya kayak skincare tuh lebih baiknya apa sih dok yang dasarnya gitu? Yang basicnya itu biasanya tuh pemakaian sabun ya. Pemakaian sabun itu yang jenis kulitnya harus sesuai dengan jenis kulit. Ya, terus ada penyegar, biasanya toner. Itu basicnya itu. Selesai itu pemakaian krim malam hanya moisturizer saja atau vitamin C. Vitamin C untuk wajah dok? Untuk wajah. Itu saja saya rasa cukup. Serum ya itu ya dok ya, vitamin C. Serum. Yang ringan-ringan ya. Yang kan biasanya satu produk itu ada untuk usia berapa dia bisa gitu loh. Terus pemakaian pagi sunscreen itu sudah wajib sebenarnya. Itu yang saya tadi bilang dari umur remaja putri pada masa pubertas dan sudah mulai timbul jerawat atau kulitnya jadi sudah kusam atau jadi ini, biasanya kita menganjurkan pemakaian home care di rumah
yang sesuai dengan jenis kulit. Itu untuk tahap-tahapnya yang pertama yang baiknya itu apa? Bagaimana dulu nih dok? Misalnya tahap pertama toner dulu Iya. atau Yang bagaimana? pertama pasti cleansingnya dulu. Cleansing dulu ya. Iya. Cleansingnya dulu, cuci muka bersih, selesai itu sudah basuh, kita pakai toner. Toner ini adalah sebagai penyegar. Penyegar. Baru kita pakai pagi-pagi, kita pakai sunscreen. Nah, kalau malam udah gitu lagi, malam cleansing, toner, baru pakai vitamin, moisturizer atau vitamin. Saya rasa cukup itu. Kalaupun ada ya mungkin kalau remaja putrinya bermasalah berjerawat, ya otomatis pakai obat jerawat, krim jerawat, ya krim jerawatnya, krim pagi atau krim malam. Gitu saja. Oke, wish. Mantap banget nih dok. Mudah-mudahan pembahasan kita menarik sekali ya Tribunas, karena memang ya apalagi untuk Injil juga nih kaum hawa ya dok ya, benar-benar memperhatikan sekali karena apalagi masa-masa pandemi ini dan aktivitas-aktivitas yang semakin padat, tentunya Tribunas kita harus memikirkan kesehatan dan juga perawatan kulit kita ya dok ya. Oke dok, selama beberapa menit ini nih dok, senang sekali Injil udah bisa berbincang-bincang bersama dokter, benar-benar bermanfaat sekali untuk Injil dan juga semoga untuk Tribunas juga nih ya dok ya. Nah oke dok, sebagai closing statement nih dok, untuk para Tribunas juga nih dok, bisa diberikan pesan dan juga untuk masukan-masukan kepada Tribunas. Silakan dokter. Iya, para Tribuners, untuk merawat kulit itu harus benar-benar dari diri kita. Jadi jangan sampai terlambat. Tips-tips saya sebenarnya gampang saja, yaitu mengatur pola hidup dengan baik, makanan terutama buah, sayuran, asupan gizi yang cukup untuk badan. Kemudian pilihlah krim-krim atau untuk wajah Anda sesuai dengan jenis kulit, dan jangan suka berganti-ganti pemakaian produk. Nah, itu juga tidak baik gitu. Kemudian sebisanya pada masa pandemi ini kita tetap jaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak juga dengan orang agar supaya tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, dan kita terhindar dari corona. Oke. Jadi Tribunas itu ya, Tribunas dengerin pesan dari dokter nih, Dokter Sriati yang sudah bilang kepada kita nih Tribunas, jadi harus jaga pola makan ya dok ya, merawat berolahraga itu penting, cukup. Pokoknya seimbang di kehidupan kita ya dok, makanan dan selain bagainya juga untuk menghindari dari sinar matahari jangan lupa pakai sunscreen ya dok ya, dan pakai produk-produk yang baik dan pastinya sudah BPOM ya dok ya, BPOM, terdaftar BPOM. Oke, demikianlah Tribunas, semoga ini menjadi informasi yang berguna, bermanfaat jadi untuk kita semua, agar kita bisa terhindar dari penuaan dini bagi Tribunas kaum hawa dan juga kaum pria yang mungkin masih muda tapi sudah ada penuaan. Nah, itu tadi kita sudah bahas bersama dokter ya dok ya. Oke, terima kasih dokter untuk hari ini dok, sudah boleh diajak ngobrol, bincang-bincang sama dokter ya dok ya. Senang sekali Injil dok bisa ngobrol bersama dokter. Senang juga. Oke dokter, dan Tribunas, akhir kata saya Injilita Karur pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam sehat. Dadah. Bye.